Salam Bapak Ibu, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan anugerah-Mu masih terus bersama kami, sehingga kami ada dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa sebentar merenungkan firman-Mu, Engkau memberkati kami, dimanapun kami berada, Roh-Mu mengurapi dan memberkati kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan, menjadi roti yang hidup, membangkitkan iman dan semangat kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita teruskan renungan kita. Ini seri ketiga dari pelajaran Yonatan anak Daud, anak Saul maksud saya, yaitu iman Yonatan. Kali ini saya ingin sampaikan tema tentang Yonatan menemukan kekuatannya. Ya, nah pasal 14 ini rentetan peristiwa tentang peperangan orang Israel, dan kita tahu orang Israel pada pada awal pasal 14 ini memperoleh kemenangan karena Tuhan sedang menggerakkan Yonatan untuk memulai peperangan dan Tuhan memberkatinya. Tapi kemudian memang akhirnya orang Israel menjadi terdesak, menjadi lemah karena memang mereka tidak diperlengkapi dengan alat-alat perang yang cukup dan bukan prajurit yang terlatih. Tapi demikian bukan berarti Tuhan tidak dapat mendatangkan kemenangan terhadap orang Israel. Tapi dalam pasal ini, dalam ayat 24, kalau kita baca pasal 14, 24 sampai 46, ini cerita tentang Yonatan dibebaskan dari kutuk. Tapi saya dapat tema tentang Yonatan menemukan kekuatannya. Jadi ketika mereka terdesak, memerintahkan untuk semua pasukannya puasa. Ya, ini hal yang luar biasa. Orang perang secara fisik, tapi disuruh puasa. Dan kemudian orang yang tidak puasa, makan hari itu akan memperoleh kutuk. Jadi diucapkan kutuk kepada orang-orang yang melanggar puasa ini. Dan itu terjadi menurut saya bukan karena pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena Saul lagi marah. Saul lagi ingin membalas dendam. Dia dalam kondisi hati yang tidak baik. Dalam beberapa kasus memang ada kadang-kadang Tuhan menyuruh mereka untuk puasa, mereka untuk berdoa, para nabi-nabi dan raja-raja juga bisa terima pimpinan Tuhan. Tapi kali ini saya yakin bahwa Saul tidak sedang dalam pengurapan atau pimpinan Tuhan sehingga dia justru melemahkan rakyatnya. Nah, kenapa saya kasih judul tentang Yonatan menemukan kekuatannya? Nah, waktu kutuk itu disampaikan, waktu perintah puasa itu disampaikan, ternyata sekali lagi Yonatan tidak ada di sana. Kita heran, Yonatan selalu tidak ada di sana. Karena apa? Karena memang ada banyak hal yang aneh dalam keputusan-keputusan Raja Saul. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka terdesak, mereka sedang melintasi hutan, mereka sedang lelah, sedang capek, sedang lemas karena tidak makan dan karena peperangan yang berat. Ternyata Yonatan itu menemukan sarang lebah. Nah, menemukan sarang lebah dan kemudian dia mencelupkan tongkatnya itu dan kemudian minum madu. Dan ketika dia minum madu, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang menggairahkan, menyemangati karena lelah. Karena memang capek, mereka juga kurang mungkin makanan. Tapi begitu Yonatan itu minum madu, itu menjadi semangat. Nah, apa maksudnya? Begini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan bahwa yang pertama bahwa Yonatan selalu ada di tempat yang tepat, yang benar dalam pemandangan Tuhan maupun dalam pemandangan manusia, di mana dia memperoleh apa yang baik, sementara orang-orang lain tidak beroleh apa yang baik. Yonatan menemukan madu. Alkitab bicara tentang madu. Madu itu bicara tentang Tuhan dan kehadirannya. Tuhan dengan kasihnya, Tuhan dengan berkatnya. Madu itu mengandung segala hal yang baik untuk tubuh kita. Dan Tuhan dan kasihnya dan kuasanya juga adalah segala sesuatu yang baik buat kita. Dan apa yang terjadi ketika itu Yonatan memperoleh semuanya. Teman-teman yang lain tidak memperoleh, hanya dia yang memperoleh kekuatan itu. Oleh sebab itu ini teladan yang baik. Kenapa Yonatan selalu menemukan yang baik di tengah-tengah yang tidak baik? Kenapa Yonatan menerima kekuatannya, semangatnya, imannya, sementara teman-teman yang lain tidak? Ini karena Yonatan ada di tempat yang benar. Saya menjadi khawatir memang pada waktu itu bahwa Saul ketika dalam banyak hal, dalam peperangan-peperangan, dia tidak memelihara hatinya, dia tidak memelihara imannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Saul mengalami banyak kekalahan dan lain sebagainya. Nah,
kita lihat cerita dalam ayat selanjutnya bahwa akhirnya rakyat itu berbicara bahwa ayahmu menyuruh kami untuk berpuasa. Dia bahkan mengucapkan sumpah, mengucapkan kutuk katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. Itu ayat yang ke-28. Lalu Yonatan berkata bahwa ayahku mencelakakan negeri. Nah, ini dua pandangan yang berbeda. Jadi saya melihat Yonatan memang ada dalam suasana kehadiran Tuhan. Dia ada dalam suasana rohani yang baik. Dan dia selalu ada tempat yang mendatangkan yang baik bagi dirinya. Sementara yang lain tidak. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Karena dia melanggar kutuk, maka dalam cerita itu disebutkan bahwa mestinya dia memperoleh kemenangan yang lebih. Ya, pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin di Mikmas. Dan mestinya itu lebih lagi, gitu menurut Yonatan. Tapi karena rakyat letih, tidak makan, tidak minum, akhirnya kemenangannya menjadi terbatas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa akhirnya Saul tahu bahwa ada sesuatu yang salah hari itu. Apa itu? Ada yang melanggar sumpah. Dan ternyata yang melanggar sumpah itu anaknya, namanya Yonatan. Apa yang terjadi? Yonatan harus dihukum mati. Karena sudah dideklarkan, sudah disampaikan bahwa siapa yang melanggar sumpah kutuk itu akan dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada iman yang luar biasa di sana begini. Apa-apa yang dikerjakan oleh Yonatan di waktu-waktu yang lalu, bagaimana persekutuannya dengan Tuhan, bagaimana kemenangannya itu telah mencipta sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Kenapa? Dia harus dihukum mati, ya. Dia harus dihukum mati karena dia melanggar sumpah. Tapi apa yang terjadi? Rakyat berkata, tidak boleh ada yang mati pada hari ini. Jadi rakyat membela Yonatan. Rakyat membela apa yang benar. Dalam bahasa rohani yang saya dapat adalah begini. Kemenangan Yonatan itu bukanlah kemenangan dia, karena ada Tuhan di dalamnya. Rakyat itu menghargai menyelamatkan Yonatan secara tidak langsung. Sebenarnya rakyat itu mengakui bahwa ada Tuhan di negeri itu, ada Tuhan dalam pasukan itu, dan yang terakhir ada Tuhan di dalam diri Yonatan. Di dalam ayat yang ke-45 saya baca buat kita bahwa tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi, sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hari itu pada hari ini, hal itu pada hari ini. Jadi Yonatan dibebaskan oleh rakyat dari kutuk kematian atau dari hukuman mati dari bapaknya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa kalau kita tetap di dalam Tuhan, kalau kita tetap di dalam kebenaran, kalau kita mengerjakan segala sesuatu karena Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Saya ingin berkata bahwa tidak semua orang yang dipimpin Tuhan itu selalu benar. Tidak selamanya kita hamba Tuhan juga selalu benar. Tidak selamanya juga apa yang kita kerjakan tidak ada yang salah. Kita masih dalam daging. Mungkin Yonatan memang salah, Yonatan memang keliru. Tapi ingat bahwa ketika kita mengerjakan kebenaran itu dan kita rendah hati. Di dalam cerita ini diceritakan bahwa Yonatan menolak, Yonatan berargumentasi, Yonatan beralasan. Dan tentu dia tidak berani karena itu bapaknya. Tapi memang dia tidak akan mengatakan apa-apa. Artinya apa? Orang-orang yang mengerjakan kebenaran ketika jatuh dalam dosa, dia harus terima. Dia harus mengakui, dia harus terima, tidak perlu membantah. Tetapi ingat bahwa iman kita, ketulusan hati kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi hari itu Yonatan itu dibebaskan oleh rakyat. Jadi rakyat atau pasukannya sedemikian banyak itu melawan satu orang Saul. Dan Saul tidak berani. Karena memang jujur juga Saul mengakui bahwa kemenangan-kemenangan yang dibuat oleh anaknya Yonatan itu bukan karena si Yonatan saja, karena penyertaan Tuhan. Jadi hari ini saya mendapat satu hal yang luar biasa. Yonatan mendapatkan kekuatannya, yaitu dia mendapatkan madu. Tapi Yonatan juga mendapat kehidupannya karena dia benar
di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar. Yonatan juga mendapat apa yang baik karena dia memberikan dirinya. Terserah, kalau Tuhan membuat apa terserah. Rakyat yang akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan kita apapun, mari lakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan seperti Yonatan. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kalaupun kita lemah, kalaupun kita mungkin keliru, tidak apa-apa, jangan takut. Kalau kita sudah bertobat, kita sadar, kita bertobat, kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan menyucikan hati kita. Masih ingat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2, yang 1 ayat 1 ayat 8, 9 berkata, jika ada orang berkata tidak berdosa, dia akan berkata bahwa itu menipu diri sendiri. Tapi jika kita berdosa, Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Jadi Yonatan itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada bapaknya, terserah saja. Tapi karena yang dilakukan itu di dalam kebenaran, maka Tuhan melalui rakyat, melalui tentara yang ada bersamanya membela dia. Saya ingin sampaikan kepada kita, iman Yonatan ini layak kita tiru. Kita kerjakan saja kebenaran, kita lakukan saja kebenaran, kita kerjakan kehendak Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita lemah, kita jatuh, niat ketulusan hati kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan itu menjadi alasan utama. Percayalah, Tuhan akan berpihak kepada kita, Tuhan akan menolong kita. Pembelaan Tuhan kepada Yonatan melalui rakyat ini adalah tanda bahwa Tuhan dipermuliakan. Bukan Saul yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan di dalam seluruh orang Israel, terutama dalam diri Yonatan. Mari buat Tuhan dipermuliakan dalam diri kita, dan apa yang kita kerjakan dalam kelemahan kekurangan kita, Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan di dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu bersama kami. Kami bersyukur bahwa pelajaran hari ini, Yonatan akhirnya menemukan kekuatannya, sekalipun yang lain dalam kelemahan. Karena dia mengikuti Engkau. Dia keluar dari semua yang tidak baik ada dalam lingkungan keluarga Saul. Kami berdoa supaya kami juga tetap ada di dalam Engkau, peroleh kekuatan daripada-Mu. Kami juga berdoa, ya Tuhan, apa yang kami kerjakan bersama Tuhan, apa yang kami kerjakan dengan iman untuk Tuhan, Tuhan akan datangkan berkat dan pembelaan bagi kami. Sekalipun seolah-olah manusia tidak membela kami, Tuhan akan bela kami. Tuhan akan selamatkan kami seperti Yonatan diselamatkan oleh rakyatnya. Terima kasih, berkati kami dimanapun kami berada. Bangkitkan semangat kami, sukacita kami, kegairahan kami untuk kami melayani. Kami yang bekerja, kami tidak putus asa. Kami yang belum mendapat apa yang kami belum beroleh, kami akan mengejarnya bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dimanapun kami berada memberkati. Berkati negeri kami Indonesia ini Tuhan. Sedang berjuang dengan banyak persoalan yang ada. Persoalan sakit penyakit, COVID-19 ini. Tuhan memberkati kami. Beri kekuatan kami. Berkati supaya kami bijaksana. Berkati pemerintah kami. Semua di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau baik bagi kami. Kami berdoa dan akhirnya berkat dari Bapa di surga dalam kasih Yesus, dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu di seri berikutnya. Amin.